Oke, selamat pagi Sobat K3. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Kurniaji di Podka, Pojok Diskusi K3. Oke, jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan fatigue, yang memang dimana fatigue ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Tidak hanya di tempat kerja, namun di tempat-tempat yang memang berpotensi di situ ada yang melakukan pekerjaan, pasti bisa ya merasakan fatigue. Tapi sebelum itu, fatigue itu seperti apa sih gejalanya? Nah, jangan-jangan kita tidak tahu selama ini kita bekerja sudah merasakan fatigue tapi tidak kita rasakan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu narasumber, trainer dari HSP Academy. Di sini sudah hadir di tengah-tengah saya atau di hadapan saya, Bapak Krisdiansyah. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Ridwan. Ya, jadi sore ini saya akan ditemani oleh Pak Krisdiansyah yang akan membahas terkait dengan fatigue. Sebelum itu, mungkin akan saya terlebih dahulu perkenalkan kembali. Beliau ini adalah salah satu narasumber dari HSP Academy, dan keseharian Pak Krisdiansyah ini adalah beliau seorang praktisi ataupun trainer dan juga sebagai petugas di PMI di Provinsi Banten, dan tergabung juga di dalam SAR Hidayatullah ya Pak ya, betul ya. Mungkin untuk aktivitas hari-harinya Pak, untuk belakangan ini apa aja Pak Kris kira-kira? Ya, masih dengan kegiatan yang sama seperti biasa, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain ya. Jadi masih seputar mengajar, betul, memberikan edukasi ke perusahaan. Saya dengar juga ke anak-anak sekolah juga, betul, ya Pak ya. Betul, keseharian dalam kegiatan ekskulnya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke, saya juga sebenarnya dulu waktu sekolah tuh sempat tertarik Pak. Cuma karena saya melihat darah ini agak sedikit ngeri. Jadi saya memutuskan untuk mengambil ekstrakurikuler lain. Tapi teman-teman saya banyak yang tergabung di PMR ya. Jadi mungkin di tempat kerjanya sekarang bisa menjadi manfaat. Ya. Nah, mungkin saya boleh sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang fatigue ya Pak ya. Nah, ini kan kita bicara fatigue ini banyak juga kejadian-kejadian di luar sana, mungkin kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan pada saat bekerja, itu yang disebabkan oleh fatigue ya Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak itu, fatigue itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Yang menurut saya ketahui, fatigue itu murni adalah karena faktor kelelahan. Lelah di sini kan banyak karena faktor, ada unsur internal, ada faktor eksternal. Kalau menurut pandangan saya, kalau bicara dari sisi internal, lebih kepada fisik, ya, fisik yang memang akumulasi dari kelelahan yang dulu hingga diakumulasi, sehingga itu bisa membuat apa ya, bom waktu sebenarnya buat dirinya sendiri. Karena kalau itu tidak di manage dengan baik, otomatis nanti bukan sekedar fatigue aja yang dirasakan, tapi lebih akan nanti bermuara ke arah menjadi depresi. Nah, kalau kita bicara eksternal, mungkin karena faktor apa ya, pressure pekerjaan, mood dalam bekerja, itu jadi faktor untuk pemicu terjadinya kelelahan. Nah, kalau dari internal mungkin dari lifestyle. Lifestyle dia. Orang kan kadang banyak kalau meeting kopi. Sedangkan kita tahu kandungan kopi itu apa? Kafein. Kafein kan hanya sebagai faktor stimulannya untuk tubuh. Tapi kalau dikonsumsi dalam berlebih, itu bisa menimbulkan faktor kelelahan juga untuk pada tubuhnya. Oh, baik. Gitu. Saya tahunya tuh kalau ya kita bergadang, apalagi nonton bola ya, kita minum kopi, ya mata jadi melek, lanjut begadang. Kadang paginya juga masih bisa kita lanjut kerja kan, mungkin itu juga faktor yang memperparah berarti. Betul, ya Pak ya. Dari situ saja kita sudah bisa ambil kesimpulan. Hobi begadang itu sebetulnya mungkin salah satu apresiasi seorang diri karyawan ingin menunjukkan kapasitas bekerjanya, sehingga besok pada saat kantor
apa yang menjadi target hari itu selesai. Padahal dari sisi kesehatan kan 6 sampai 8 jam kan harus terpenuhi kebutuhan kita hidup. Nah, itu kan dari lifestyle itu sudah salah. Iya. Apalagi kalau di minggu-minggu lembur nih ada insentif tambahan. Semakin semangat lagi ya. Betul, kita masuk 2 hari gas terus gitu. Iya. Nah, kebetulan juga saya dulu punya pengalaman, Pak. Jadi saya tuh bekerja di salah satu perusahaan pengiriman barang ekspedisi. Jadi seperti pada umumnya kalau waktu Harbolnas, nah itu semua sorter itu kerja kayak double-double Pak waktunya. Jadi yang normalnya mungkin cuma 8 sampai 10 jam, ini bisa kita buat sampai hampir 15 jam ya. Itu mungkin non-stop, kalau dibilang non-stop juga mungkin ada breaknya ya. Tapi kan dari sisi mungkin regulasi atau rekomendasi kesehatan dari pakar itu memang sudah menyalahi aturan, Pak. Mungkin sempat terjadi juga, saya juga melihat juga ada beberapa kecelakaan yang memang karena dia fatigue ya, mungkin nanti jaringnya kena mesin, itu saya lihat sendiri. Jadi dia kena mesin, ada pas waktu nurunin motor gede gitu kan, tangannya nyelip ke gear, kena di rantai. Nah itu saya rasa juga pelajaran berharga menurut saya untuk fatigue ini. Nah tapi saya mau coba ini lagi Pak, ngulik sedikit lagi. Saya dengar kan dulu Bapak juga bagian dari tim SAR ya Pak ya. Jadi pekerjaan Bapak selain dari praktisi, selain dari lingkup pekerjaannya di PMI juga sebagai SAR Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman Bapak bekerja itu mengevakuasi atau menyiapkan logistik itu sampai benar-benar lelah, itu yang Bapak rasakan itu mungkin berapa jam Bapak bekerja atau prosesnya seperti apa? Kira-kira gimana Pak? Ada cerita menarik nggak Pak kira-kira? Pengalaman waktu tugas ke Aceh itu ternyata waktu itu ada banyak evaluasi dari tim NGO internasional. Ya. Pak Aceh itu apa kejadian tsunami? Tsunami. Oh tsunami 2004. Jadi setelah kepulangan kami tugas di sana itu ternyata faktor kelelahan itu sangat menentukan menjadi depresinya para relawan. Nah dari situlah sejak keberangkatan saya yang angkatan ketiga itu dibuatkan standarisasi tugas itu nggak boleh lebih dari 21 hari. Karena tingkat lelah dan stresnya orang bekerja di lokasi bencana itu akan muncul setelah 21 hari. Dan itu kelakuan-kelakuan aneh akan tergambarkan dari perilakunya. Nah, sampai-sampai kami pulang dari tugas itu ditempatkan dulu di suatu tempat hotel untuk di pemulihan. Makanya fatigue itu nggak bisa berdasarkan hanya sekedar fisik. Dari mental pun harus diperbaiki gitu. Jadi jangan sampai orang dipakai tenaganya untuk kegiatan kemanusiaan, pulang malah nggak manusia sebagai manusia gitu kan. Ya betul. Pulang malah kelelahan banget kan? Yang ditolong selamat, yang pulangnya dia harus kembali dengan keluarganya kembali. Makanya dipulihkan dengan dua malam di hotel, yang nggak perlu hotel bintang 5, tapi yang penting apa yang menjadi ungkapan kelelahan, kecemasan dia ungkapkan. Itu sebagai pengembalian pemulihan mental dia. Berarti faktor mental juga memang berpengaruh besar ya Pak. Betul. Pernah nggak Pak, Bapak mungkin waktu di lokasi ini ada tim Bapak yang memang sudah diterjunkan, sudah ditugaskan, mungkin belum sampai 21 hari nih, dia sudah sangat merasakan kelelahan atau malah lebih cenderung ada perubahan perilaku Pak. Nah itu kira-kira ada nggak Pak yang seperti itu? Ada satu teman saya dari daerah Rangkas Bitung gitu ya. Setelah kepulangan bertugas itu atau setiap kali tidur bermalam di lokasi itu sampai seperti orang bangun kaget langsung berdiri. Mungkin itu dampak dari reaksi gempa yang berkelanjutan. Karena itu sarapan pagi dengan gempa, siang dengan gempa, malam dengan gempa. Jadi ada kebiasaan yang melekat di ingatannya. Setiap kali dia bangun dia harus kaget. Dia harus berdiri. Respon secepat mungkin ya. Dia mempersiapkan diri. Itu tuh bagian stres. Itu tuh bagian kelelahan. Jadi makanya harus dipulihkan kembali. Baik. Mungkin ada nggak Pak? Mungkin semacam bukan tips ya. Ini sebenarnya mungkin semacam treatment. Nah, bagaimana selain tadi diberikan resort yang nyaman untuk istirahat, untuk memanage stres di mental itu kira-kira ada nggak Pak caranya Pak supaya tingkat fatigue di tubuh kita ini agak sedikit berkurang, reduce? Apalagi kan kayak misalkan saya kan sebenarnya
di kantor itu bekerja kan dalam 1 minggu tuh 5 hari, mungkin kayak cuma 10 jam, tapi kan perjalanan ke kantor kan bisa 1,5 jam sampai 2 jam kan. Betul. Berangkat pagi 2 jam, pulang 2 jam, berarti 4 jam saya di perjalanan. Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak kiat-kiat untuk pekerja-pekerja tipe yang seperti saya itu, untuk mereduce fatigue, untuk mentreatment diri supaya lebih nyaman lagi, dan harapan sih kita kerja bisa produktivitasnya bisa baik, terus juga tingkat stresnya juga agak sedikit menurun gitu Pak. Ya. Kalau kita bicara fatigue kan seharusnya, ataupun bicara lelah, kita harus cari tahu sumber akar masalahnya dari mana lelah kita. Apakah lelah hanya sekedar fisik? Kalau sekedar fisik orang tinggal bilang biasanya tidur selesai. Tapi ada juga fatigue bukan karena kurang tidur, tidurnya cukup. Tapi mood bekerjanya malah hilang. Nah mungkin dari sisi mental yang harus diperbaharui. Mungkin ya mental dia bisa berubah seperti itu bukan karena dari personal, dari internal, mungkin dari lingkungan. Mood kan bisa datang bisa dari diri sendiri, atau bisa karena faktor lingkungan kita bekerja yang tidak saling mendukung. Nah itu juga bisa menimbulkan kelelahan dia dalam memanage pekerjaan dia, menyelesaikan pekerjaan dia. Nah kalau kita bicara dari sisi medis, dari sisi kesehatan, berarti kan lebih kepada nutrisi. Nutrisi makanan yang bisa membangun energi dia, bukan dari soft drink yang mengandung energi gitu ya. Banyak juga orang tempuh dengan singkat, beli minuman berenergi, padahal kandungannya cuma 2, kafein dan gula. Kalau itu dikonsumsi dalam berlebihan, sehari dia menghabiskan 5 botol, kadar gula kan ada ambang batas yang dibutuhkan. Berlebihan mulai jadi penyakit. Nah, seperti kafe. Jadi lebih kepada mengenali penyebab dari fatigue-nya sendiri. Kalau dia bekerja, lah, sold out gitu ya. Kalau maksudnya totalitas bekerja gitu ya. Tapi dia tidak diimbangi dengan refresh di rumah. Sampai di rumah bukannya berlibur dan bersantai dengan istri, masih di lanjut lagi dengan kerjaan. Mana ya lelahnya mungkin bisa hilang dengan tidur, tapi itu tadi agak sedikit memperlambat pemulihan lah kasarnya kalau nggak kita rem juga ya. Baik, jadi memang menarik sekali ya Pak bahasan terkait dengan fatigue ini. Sebenarnya tidak hanya menyerang kaum pekerja kantoran, tapi kayak seperti supir, kita lihat beberapa belakangan ini juga sering banyak terjadi kecelakaan, apalagi pas mudik kemarin yang mungkin karena mengantuk sehingga kecelakaan. Nah itu saya berpesan kepada teman-teman juga penonton podcast, jadi pada saat kita memang sudah merasakan fatigue itu tidak bisa dirasakan orang lain ya Pak ya. Jadi fatigue itu datangnya dari diri sendiri. Cuma kita yang bisa merasakan. Tadi juga mungkin Pak Kris sudah banyak sampaikan bagaimana cara mereduce ya tingkat fatigue itu supaya kita bisa kembali fresh, bisa naik lagi produktivitasnya ya Pak Kris ya. Jadi kita sampai rumah juga kita paling tidak istirahat dulu, kita pulihkan diri, mungkin istirahat sama anak, istri atau keluarga lah di rumah. Harapan ke depan kita bisa lebih sehat lagi, hidup lebih sehat ya Pak. Jadi pengelolaan fatigue ini tidak hanya untuk selamat, tapi untuk jangka panjang sebetulnya umur lebih panjang, kita juga bisa lebih menikmati hidup, dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat fatigue. Kalau saya tambah lagi, mungkin bisa juga faktor-faktor pendukung sarana bekerja kan juga bisa mengundang kelelahan. Ya, kita bicara K3, tapi sarana pendukung bekerja kita malah nggak mendukung struktur anatomi tubuh kita. Ya, mungkin dari cara duduk gitu kan, penunjang kita dalam mengetik bekerja, atau menyediakan meja sarana bekerja itu tidak sesuai dengan ergonomi tubuh kita. Itu kan jadi faktor pemantik lelah kita. Sudah dengan beban kerja yang sudah ekstrim, ditambah dengan tadi itu fasilitasnya tidak standar, mempercepat tingkat fatigue dan malah cenderung membahayakan berarti ya Pak ya. Baik. Secara singkat mungkin nggak terasa, tapi akumulasi hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun itu kan menjadi permasalahan dengan pada struktur tulang tubuh belakang kita. Betul.
Betul, baik. Jadi menarik sekali ya rekan-rekan bahasan terkait dengan fatigue ini. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan terkait dengan fatigue. Cuma kayaknya nanti kalau kita lanjutkan bagus ya, kita bisa sampai sore bicara fatigue ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan podcast, jadi bisa kita simpulkan sedikit ya terkait dengan fatigue ini. Tadi juga sudah banyak disampaikan cara pengelolaan fatigue, bagaimana fatigue itu bisa terjadi, terus apa efeknya jika kita memaksakan bekerja pada saat kondisi masih fatigue. Nah itu banyak sekali dampak negatifnya. Jadi pesan dari saya, kita manage fatigue dengan baik. Harapan diri kita sendiri ini menjadi sehat dan kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain akibat produktivitas kita yang meningkat. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih Pak Kris sudah bersedia ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Terima kasih juga atas undangannya. Semoga nanti next ke depannya Pak Kris kita bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi lagi di podcast Pojok Diskusi K3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.